Pernah kepikiran nggak bikin AI pengenal wajah sendiri tanpa harus nulis kode yang rumit? Atau mungkin AI yang bisa ngenalin suara, bahkan gerakan? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan bongkar tuntas gimana caranya Anda bisa melakukan itu semua hari ini juga tanpa perlu jadi ahli coding. Oke, kita mulai dari sini ya. Kecerdasan artifisial atau AI sering banget kan kedengarannya itu kayak sihir, sesuatu yang canggih, misterius, kayak kotak hitam gitu. Padahal sebetulnya AI itu adalah bidang ilmu komputer yang fokusnya mengembangkan sistem untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya butuh kecerdasan manusia. Dan hari ini kita akan buka kotak hitam itu bareng-bareng. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya wah banget ya, kayak kerjaan perusahaan teknologi raksasa gitu. Tapi, gimana kalau rasa penasaran untuk jadi pencipta teknologi itu ternyata bisa diwujudkan oleh siapa saja, termasuk Anda? Nah, biasanya yang bikin kita mundur tuh ya ini. Kita langsung kebayang deretan kode yang bikin pusing, rumus matematika yang rumit, bener nggak? Hambatan ini nih yang bikin banyak orang mikir kalau bikin AI itu mustahil buat mereka. Oke, ini dia intinya. Gimana kalau saya bilang, kita akan runtuhkan anggapan kalau bikin AI itu sulit? Gimana kalau saya bilang, hari ini juga Anda bisa bangun model AI sendiri, dan tanpa ngetik satu baris kode pun? Kok bisa? Nah, rahasianya ada di sebuah alat keren banget dari Google, namanya Teachable Machine. Ini gratis, berbasis web, dan bisa kita anggap sebagai kanvas digital buat kita berkreasi. Jadi, Teachable Machine itu apa sih? Gampangnya gini deh, anggap aja ini platform di mana Anda jadi gurunya dan komputer jadi muridnya. Anda ngajarnya bukan pakai kode, tapi cukup dengan kasih contoh-contoh nyata. Saking gampangnya, alat ini bisa dipakai siapa saja loh, mulai dari anak TK sampai SMA. Terus apa aja yang bisa diajarin ke AI buatan kita? Wah, macam-macam banget. Kita bisa ajarin AI buat bedain gambar, misalnya ngenalin muka orang lagi senyum atau lagi sedih. Atau ajarin dia ngenalin suara, bedain mana suara tepuk tangan, mana suara siulan. Bahkan bisa juga loh buat ngenalin gerakan tubuh kayak pas kita lagi berdiri atau jongkok. Prosesnya itu super simple, dipecah jadi langkah-langkah yang gampang banget diikuti. Anda nggak perlu jadi seorang programmer, Anda cuma perlu jadi seorang pelatih AI. Cuma ada 3 langkah inti. Pertama, kumpulin data. Ini ibaratnya materi pelajaran buat si AI. Kedua, latih modelnya. Tinggal klik satu tombol dan komputer bakal belajar sendiri polanya dari contoh-contoh tadi. Ketiga, uji hasilnya. Anda bisa langsung coba dan lihat AI buatan Anda udah pinter belum secara real time. Oke, sekarang ayo kita intip sedikit dapurnya. Sebenarnya apa sih yang terjadi pas kita klik tombol latih itu? Konsep apa sih yang bikin semua ini bisa jalan? Nah, disinilah sihirnya bekerja. Konsep ini namanya machine learning atau pembelajaran mesin. Ini benar-benar mengubah cara kerja komputer. Dulu kita harus kasih aturan spesifik, jika A maka B. Sekarang kita tinggal kasih banyak contoh dan komputer akan cari polanya sendiri. Keren kan? Dan ini prinsip yang paling penting dalam melatih AI. Akurasi model Anda itu sangat bergantung sama kualitas dan keragaman data pelatihan yang Anda kasih. Kalau datanya bagus dan beragam, hasilnya bakal akurat. Kalau datanya sedikit atau itu-itu aja, ya hasilnya kurang bagus. Analogi ini pas banget. Bayangin deh kita lagi ngajarin teman kita soal anjing. Kalau kita cuma kasih lihat foto anjing Golden Retriever, dia mungkin bakal mikir semua anjing ya kayak gitu. Sama kayak AI. Kalau datanya kurang beragam, dia bakal bingung. Jadi kuncinya adalah keragaman data. Oke, ini kan seru ya buat dicoba-coba. Tapi terus kenapa? Kenapa kita perlu tahu hal-hal kayak gini? Apa sih pentingnya di kehidupan kita sehari-hari, apalagi di zaman digital sekarang? Coba deh kita renungkan sejenak. Di dunia yang sekarang serba AI, dari rekomendasi film sampai asisten suara di HP, kenapa kita nggak boleh cuma jadi pengguna pasif aja? Karena begitu Anda paham cara kerjanya, cara Anda melihat teknologi bakal berubah total. Anda nggak lagi cuma nerima hasilnya gitu aja. Anda jadi pengguna yang cerdas, yang ngerti gimana teknologi di sekitar Anda bekerja, bisa lebih kritis sama hasilnya, dan yang paling penting, Anda jadi sadar kalau AI itu ya cuma sepinter data yang ngajarin dia. Ini juga bikin kita sadar soal potensi adanya bias algoritma. Jadi, sekarang kita udah bongkar semua rahasianya. Bola ada di tangan Anda. Pengetahuan ini bukan cuma buat didengerin, tapi buat dicoba. Panggungnya udah siap, sekarang giliran Anda buat berkreasi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi mau bikin apa?
Dengan kemampuan buat ngelatih mesin, hal kreatif pertama apa yang bakal Anda ciptakan? Mungkin AI untuk ngenalin jenis tanaman di kebun? Atau buat bedain suara tawa anggota keluarga? Kemungkinannya benar-benar nggak terbatas. Perjalanan Anda sebagai kreator AI dimulai dari sini.